Halo semuanya, selamat datang di kelompok 2 Pendidikan Kewarganegaraan 58. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi integrasi nasional. Kami mengambil insiden asrama Papua di Surabaya. Kelompok 2 terdiri dari Anita Sulistewati, Elza Dina, Samuel Pradipta Nugroho, Siti Karimatul Azizah, dan Ken Raras Haning Pramesti. Berikut adalah sumber berita yang kelompok kami ambil menjadi landasan daripada diskusi kami ini. Berikutnya, isi pokok berita akan disampaikan oleh Samuel Pradipta Nugroho. Baik, jadi dalam insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya ini berasal pada hari Jumat siang, tanggal 16 Agustus ketika gabungan Ormas yang antara lain terdiri dari FKPPI, Pemuda Pancasila, dan FPI berkumpul di ruas jalan depan asrama. Insiden ini diawali dengan tuduhan Ormas Surabaya bahwa mahasiswa Papua tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Menurut para ormas di Surabaya, tindakan tersebut sudah menjadi kebiasaan karena sudah berulang kali diingatkan. Padahal para mahasiswa tersebut tinggal di kota Surabaya, yang adalah kota pahlawan. Sebelumnya, ormas di Surabaya telah meminta ketua RT, ketua RW, lurah, bahkan camat untuk menghimbau mahasiswa Papua memasang bendera merah putih. Namun, upaya ini gagal dan pada akhirnya bendera berhasil dipasang di luar halaman asrama. Nah, keesokan harinya tiang bendera patah dan bendera sudah berada di dalam selokan, di dalam got. Nah, ormas menuding mahasiswa Papua merusak tiang bendera dan membuang tiang yang masih ada benderanya itu ke dalam selokan. Nah, Sabtu pagi tanggal 17 Agustus, polisi memanggil mahasiswa Papua untuk dimintai klarifikasi atas laporan tersebut. Meski telah dibujuk, namun mahasiswa tetap menolak keluar. Polisi sampai meminta bantuan ketua RT, bantuan RW, lurah, camat Tambak Sari, dan komunitas warga Papua di Surabaya untuk meluluhkan hati mereka. Namun mahasiswa tetap bergeming. Ya, bisa di next. Oke. Akhirnya, polisi membawa 15 mahasiswa penghuni asrama yang diduga terlibat perusakan dan pembuangan bendera. Namun, karena pendatang lain, anak-anak yang lain yang berada di kos tersebut ingin ikut di bawah, akhirnya semua yang ada di kos tersebut, ada di asrama tersebut, dibawa ke Polrestabes Surabaya petang itu juga. Setelah diperiksa oleh 10 penyidik, Sabtu tengah malam mereka dikembalikan ke asrama karena mereka, polisi tersebut, kekurangan barang bukti. Nah, berita tersebut pada tanggal 19 Agustus tahun 2019 beredar di masyarakat sebagai berita hoax dengan menyatakan bahwa terjadi pengusiran mahasiswa Papua di Surabaya. Telah terjadi persekusi dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Telah terjadi penangkapan 2 mahasiswa Papua dan menuntut untuk dibebaskan. Bahkan tewasnya mahasiswa Papua dalam insiden penembakan gas air mata, termasuk juga kata-kata yang kurang pantas dan rasial yang dikeluarkan oleh para ormas yang dinilai menghina harga diri orang Papua. Berita hoax tersebut menyulut kemarahan orang Papua di Manokwari
dan meluas hingga ke Jayapura, Sorong, Makassar, Fakfak, Mimika, Yahukimo, dan Nabire. Kantor DPRD Papua Barat dibakar, fasilitas publik dirusak, dan pohon-pohon di pinggir jalan ditebangi. Di Sorong, kantor lembaga permasyarakatan dibakar. Di Fakfak, sebuah pasar dan sebuah kantor dewan adat dibakar. Selain itu, 2 buah mobil dan beberapa rumah mengalami pecah kaca. Baik, bisa di next, dan next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo. Ya, selanjutnya yaitu kaitannya kasus dengan jenis integrasi. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu integrasi nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan nasional berarti bangsa. Maka integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dari kasus yang kami ambil yaitu kasus asrama mahasiswa Papua, itu berkaitan dengan jenis integrasi bangsa. Integrasi bangsa merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah. Nah, kasus asrama mahasiswa Papua ini merupakan salah satu contoh dari disintegrasi bangsa. Pengertian dari disintegrasi bangsa itu berkebalikan dengan integrasi bangsa, yaitu proses tidak bersatu padunya berbagai kelompok budaya dan sosial sehingga menimbulkan suatu perpecahan. Nah, mahasiswa-mahasiswa Papua yang datang ke Surabaya itu berkeinginan untuk belajar. Mereka mempunyai hak untuk menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Surabaya dan sementara menetap di sana. Bukannya mendapat perhatian dan sikap toleransi, mahasiswa-mahasiswa ini malah mendapat serangan dan kata-kata rasial berupa binatang. Menurut berita BBC News, konflik antara mahasiswa Papua dan Ormas sudah pernah terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 akibat tidak terpasangnya bendera merah putih di depan asrama. Menurut Andi Irfan Junaidi selaku Sekjen Federasi Kontras saat menjadi narasumber di Mata Najwa, mahasiswa-mahasiswa Papua di Kecamatan Tambak Sari itu selalu mendapat tuduhan separatisme setiap melakukan kegiatan publik. Mereka selalu dianggap tidak Indonesia dan dicurigai sehingga membuat sikap tidak terbuka dari luar. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah faktor penyebab disintegrasi. Perlu kita ketahui, disintegrasi bangsa adalah suatu keadaan di mana tidak bersatu padunya suatu persatuan sehingga dapat menyebabkan perpecahan. Nah, dari faktor penyebab dari kasus yang kelompok kami ambil yaitu yang pertama ada hoaks. Hoaks ini mengenai Ormas Surabaya yang mengusir dan menghina harga diri mahasiswa Papua sehingga menyulut kemarahan orang Papua, dan mengenai mahasiswa Papua yang meninggal akibat serangan gas air mata, dan juga mengenai Ormas yang mengeluarkan kata-kata kurang pantas dan rasial terhadap orang Papua. Yang kedua yaitu rasisme, mengenai makian orang yang berseragam aparat yang dilontarkan kepada mahasiswa Papua untuk berupa kata-kata rasial dan mengandung sara. Hal itu juga yang membuat mahasiswa Papua saat itu tidak percaya kepada polisi. Setelah kejadian tersebut ditetapkan juga tersangka yang menyebarkan ajaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di sana. Dan yang ketiga yaitu provokasi, mengenai massa ormas yang mengepung asrama Papua dan menuduh mahasiswa Papua yang melakukan perusakan bendera merah putih. Ormas terprovokasi sehingga menyebabkan insiden pengepungan. Padahal mahasiswa Papua di sana tidak tahu menahu tentang bendera merah putih yang rusak dan ditemukan dalam parit itu. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, dari tersebut bisa diambil alternatif bagi pembangunan. Strategi ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Papua dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperbaiki kebijakan pemerintahan untuk Papua agar lebih akuntabel dan transparan serta melibatkan rakyat asli Papua. Yang kedua ada strategi kebijakan. Melakukan strategi kebijakan untuk merespon tuntutan orang asli Papua terkait sejarah kebenaran Papua harus segera diungkit. Yang ketiga itu ada strategi penegakan. Pemerintah menuntaskan pengusutan tindak pidana atas penghinaan bendera merah putih dan penyebaran berita hoax hingga dihukum sesuai ketentuan. Selanjutnya, Selanjutnya adalah yang kita lakukan sebagai warga negara. Pertama, kita harus menghargai setiap suku yang ada di daerah kita. Tidak membeda-bedakan agama, ras, dan suku. Karena kita punya semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu berbeda-beda, tetapi tetap satu. Yang kedua adalah mengajak suku lain bermusyawarah dan ikut andil di dalam setiap kegiatan yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, menjaga perilaku. Tidak mengganti identitas seseorang dengan binatang atau sebutan yang lainnya. Yang terakhir adalah melaporkan siapapun yang secara sengaja menunggangi kerusuhan yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Sekian dan terima kasih. Itu adalah hasil presentasi daripada diskusi kami, diskusi kelompok 2.